Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geng, inilah rangkuman film yang berjudul Cruel Intention yang mengisahkan dua orang fuckboy dan fuckgirl. A few moments later. 5 minutes later. 2,000 years later. Sebastian berhasil menaklukkan seorang gadis, anak dari dokter yang menterapinya. Dokter itu tahu dan dia marah-marah ke Sebastian. Berpindah ke saudara tiri Sebastian, yaitu Catherine. Dia tengah mengobrol dengan Miss Caldwell dan anaknya Cecil. Catherine adalah gadis paling cerdas dan panutan di sekolahan, yang sebenarnya memiliki sifat yang sangat busuk. Kemudian Sebastian datang. Setelah Miss Caldwell pulang, Sebastian dan Catherine tengah mengobrol. Sekilas Catherine sedang menghisap sesuatu dari kalung salibnya. Lalu dia memberikan sebuah misi ke Sebastian. Catherine meminta bantuan Sebastian untuk merusak reputasi Cecil, gadis polos yang telah membuat kekasihnya Catherine pergi meninggalkannya. Awalnya Sebastian menolak karena menganggapnya terlalu mudah. Lalu ia menunjukkan sebuah majalah di mana seorang gadis bernama Annette yang akan menjadi targetnya. Ternyata dia juga anak dari kepala sekolah di sekolahan barunya. Kebetulan Annette menginap di rumah bibi Sebastian. Catherine tahu Sebastian punya obsesi seks pada dirinya dan tahu jika Sebastian rela melakukan apa saja demi bermantap-mantap dengannya. Dari hal itu membuat Catherine menantang Sebastian untuk mendapatkan keperawanan Annette, putri kepala sekolah yang dikenal sukar untuk didekati lelaki dan sangat menolak seks bebas. Jika berhasil, Sebastian dapat bermantap-mantap dengannya. Sebaliknya, jika gagal, Sebastian harus menyerahkan mobil Jaguar miliknya ke Catherine. Sebastian pergi ke rumah bibinya dan dia bertemu dengan Annette di sana. Annette sudah diberitahu seseorang tentang reputasi Sebastian, bahwa dia adalah fuckboy. Sebastian mulai mencari seseorang yang menceritakan reputasinya kepada Annette, dan orang yang ia cari bernama Greg. Sebastian bekerja sama dengan seseorang untuk menjebak Greg. Catherine mengetahui bahwa Cecil berhubungan dengan Ronald. Sebastian membelikan sebuah tas kepada Annette, lalu mengajaknya berenang. Keesokannya, Sebastian menyuruh Greg untuk mencari tahu ke Annette siapa yang telah menceritakan reputasinya ke Annette. Ternyata Miss Caldwell lah yang memperingati Annette untuk berhati-hati kepada Sebastian. Sebastian dan Catherine berencana untuk merusak reputasi Cecil. Besoknya Catherine mengadukan hubungan Cecil dan Ronald ke Miss Caldwell. Lalu Miss Caldwell mengusir Ronald saat ia sedang bersama Cecil. Saat di lift, Ronald bertemu Sebastian dan Catherine. Mereka memberikan surat dari Cecil, lalu mereka menyuruh Ronald membalas surat itu. Kemudian Sebastian menelpon Cecil untuk datang ke rumahnya. Malamnya Cecil datang ke rumah Sebastian. Di sana Cecil mulai dimodusin dan sudahlah, skip. Sebastian dan Annette menjadi tenaga sukarelawan di panti jompo. Setelah pulang dari sana, Sebastian dan Annette menjadi semakin dekat.
Catherine menghasut Cecil untuk tidur dengan Sebastian. Malamnya Cecil mencoba menggoda Sebastian, namun Sebastian menolaknya. Keesokannya Sebastian menemui Annette di taman dan dia mengungkapkan perasaannya ke Annette. Setelah itu Annette pergi meninggalkannya. Malamnya Sebastian menemui Annette. Ia berpamitan untuk pergi dan Annette pun akhirnya luluh hatinya. Alah, modus kotor. Dan mereka pun mulai beradu congor. A few moments later. Annette mulai melepas kancing bajunya, namun Sebastian menolak dan pergi. Paginya Catherine memberitahu Sebastian bahwa Annette pergi untuk tinggal di rumah temannya. Sebastian kemudian menelpon Greg dan menanyakan keberadaan Annette. Sebastian pun menunggu Annette di stasiun dan mereka pun bertemu di sana. Lagi-lagi adu congor pun terjadi. A few moments later. Lalu mereka berlanjut bermantap-mantap. Hari berikutnya, Sebastian mendengar suara desaan Catherine. Lalu ia mengetuk pintu dan masuk ke kamar Catherine. Sebastian menemukan Ronald yang sedang bersembunyi di bawah ranjang. Catherine mengetahui bahwa Sebastian telah benar-benar jatuh cinta kepada Annette dan tidak lagi mencintai Catherine lagi. Sebastian pun dilanda dilema karena dia telah merusak reputasi Annette. Kemudian dia menemui Annette dan mengatakan bahwa dia hanya mempermainkannya, tidak mencintainya dengan tulus. Annette pun marah dan mengusir Sebastian. Lalu Sebastian menemui Catherine untuk merayakan kemenangannya. Dan ternyata Sebastian telah dipermainkan oleh Catherine. Sebastian mencoba menghubungi Annette. Kemudian ia pergi mencarinya dan dia menitipkan sebuah paket dan surat. Annette pun membaca surat dari Sebastian dan paket itu adalah buku jurnal miliknya. Catherine pun mengadu domba antara Sebastian dan Ronald. Kemudian di jalan mereka bertemu, lalu mereka mulai berbaku hantam. Annette yang melihat mereka lalu mencoba melerai, tapi dia malah terpental ke jalan. Sebastian melihat Annette akan tertabrak sebuah taksi, lalu dia menolongnya, tapi naas malah dia yang tertabrak dan meninggal. Di sekolah, mereka tengah berkabung atas meninggalnya Sebastian. Saat Catherine sedang berpidato, para siswa keluar meninggalkannya. Kemudian ia ikut keluar dan melihat. Cecil memberikan buku ke Catherine. Ternyata itu adalah fotokopian dari jurnal milik Sebastian. Dan mereka semua mengetahui kebusukan Catherine. Kepala sekolah pun mengetahui bahwa Catherine menggunakan narkoba dan menyimpannya di kalung salibnya. Kemudian Annette sedang mengendarai mobil milik Sebastian dan film pun tamat. Nah, itulah geng, kisah dari fuckboy dan fuckgirl. Ingat ya geng, hukum karma itu selalu ada. Jangan pernah mempermainkan hati seseorang.
Oke geng, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, ciao.